Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi untuk kita. Sebelum kita mengawali aktivitas kita dalam satu hari ini, kita terlebih dahulu bersekutu dengan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Bapa atas berkat anugerah kasih-Mu yang Engkau limpahkan bagi kami. Engkau membangunkan kami pada pagi hari ini, dan kami kembali mendapatkan tenaga yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk mempergunakan waktu yang Tuhan anugerahkan dan kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan mampukan kami melakukan segala rencana dan pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jauhkan kami Tuhan dari segala pikiran-pikiran yang menyimpang dari jalan Tuhan, supaya kami senantiasa berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi penolong, pembimbing di dalam perjalanan hidup kami. Itulah yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini, yang menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segalanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, pada hari Senin tanggal 30 Januari tahun 2023. Firman Tuhan untuk kita yang tertulis pada 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi dan melebihi segala-galanya sebagai kepala. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, mengingatkan kita bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang Tuhan anugerahkan bagi kita, segalanya adalah berasal dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Kita sebagai manusia dipakai Tuhan adalah sebagai alatnya. Sebagai alatnya untuk melakukan kehendak-Nya. Dan oleh karena itu di dalam perjalanan hidup kita, kalaupun Tuhan mengaruniakan kita pekerjaan, keahlian, baik kekuatan, keberhasilan, dan lain sebagainya, semuanya itu adalah anugerah yang sangat berharga bagi Tuhan. Dan kalaupun kita menerimanya, dan kalaupun kita melakukannya, biarlah hanya Tuhan saja satu-satunya yang dapat ditinggikan, yang dapat diagungkan. Tak satu pun dari antara kita yang menganggap dirinya hebat, dan tak satu pun di antara kita manusia yang bermegah atas dirinya sendiri. Kalaupun kita bermegah, tapi marilah kita bermegah di dalam Tuhan. Karena semuanya itu adalah hanya anugerah Tuhan. Demikian juga di dalam perjalanan hidup kita, kesuksesan, ketenaran, kemakmuran, kemasyuran, dan lain sebagainya yang setara dengan itu adalah merupakan dambaan dan harapan setiap orang. Semuanya itu merupakan harapan
dari setiap orang. Bahkan siapapun orangnya pasti sangat senang dan ada kebanggaan tersendiri sebagai orang yang berhasil di dalam melakukan pekerjaannya, yang berhasil baik di dalam karirnya juga di dalam setiap pekerjaannya. Hal itu semua tidak lepas hatinya penuh dengan kebahagiaan, bahkan terang-terangan mengatakan bahwa aku hebat, aku layak dan pantas diagungkan dan menerima pujian, penghargaan. Dan semua itu adalah hasil dari pekerjaanku, buah dari pekerjaanku, dan semuanya itu adalah karena kekuatan dan keuletanku. Hal itu merupakan suatu hal yang manusiawi. Tapi satu hal yang perlu kita pahami dari nats ini pada pagi hari ini, bahwa apapun yang kita miliki dan apapun keunggulan kita, potensi yang diberikan Tuhan kepada kita, semuanya itu hanya karena anugerah Tuhan. Supaya hal tersebut patut kita syukuri untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Bukan untuk meninggikan diri kita sebagai manusia yang terbatas di hadapan Tuhan. Karena kita adalah alat Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Sama halnya dengan doa Raja Salomo, anak dari Raja Daud, ketika dia terpanggil pada masa mudanya memimpin umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, dia memohon dan meminta yang terutama, yang paling utama dari Tuhan. Dia tidak memohon harta kekayaan, kehormatan, dan yang sejalan dengan itu, tetapi apa yang paling utama diminta oleh Raja Salomo ketika dia dipanggil Tuhan menjadi raja, memimpin umatnya. Dia memohon kepada Tuhan adalah hikmat. Dia memohon hikmat kepada Tuhan supaya Tuhan memberi dia juga hikmat untuk mampu menimbang perkara yang baik dan yang buruk. Supaya dia mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik di hadapan Tuhan. Supaya dia tetap berjalan di jalan yang diinginkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, dengan permohonan melalui doa dari Raja Salomo, putra dari Raja Daud, Tuhan senang mendengar doanya. Ketika Tuhan senang mendengar doa dari Raja Salomo, lebih dari yang dia minta, Tuhan sudah sediakan, kalaupun belum dia minta. Hal itu sangat jelas kita baca pada 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-13, apa yang difirmankan Tuhan kepada Raja Salomo ketika dia meminta yang terutama dari Tuhan, yakni memohon hikmat Tuhan. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Padahal Salomo tidak meminta itu, tapi karena Tuhan senang dengan doanya, meminta yang paling utama, yakni hikmat dari Tuhan, tanpa dia minta juga, Tuhan sudah memberikan kepadanya. Artinya kita juga di dalam perjalanan hidup kita, lebih dari yang kita minta pun sudah disediakan oleh Tuhan. Agar kita diingatkan bahwa kalaupun di dalam dunia ini kekayaan, harta, uang yang banyak itu bukanlah segala-galanya di dalam hidup kita. Dalam arti bukan berarti
suatu kebutuhan yang tidak penting bagi kita. Semuanya itu merupakan suatu kebutuhan hidup secara manusiawi juga selama hidup di tengah-tengah dunia ini. Tetapi bagaimana kita mencari harta yang paling berharga? Siapa yang menjadi segala-galanya di dalam hidup kita? Hanya Tuhan saja yang menjadi segala-galanya di dalam hidup kita. Dan sebagai ayat pendukung adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-36, dikatakan di sana, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama halnya ketika kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kemuliaan selama-lamanya hanya bagi Tuhan tanpa batas. Tetapi ketika manusia dipercayakan Tuhan, diberikan anugerah, kalau di satu ketika seseorang itu dianugerahkan sebagai pimpinan, sebagai kepala, tetapi ada masanya, ada limit waktunya, bahkan ada masa pensiun, masa periode. Tetapi bagi Tuhan tidak ada hal yang seperti itu. Bagi Dialah kemuliaan untuk selama-lamanya, tidak ada di dalam siapapun. Dan oleh karena itu melalui firman Tuhan pada kita yang mengingatkan kita pada pagi hari ini, kiranya renungan untuk kita mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki, baik harta, baik talenta, baik posisi, baik kedudukan, baik kesehatan maupun kesempatan adalah berasal dari Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Oleh karena itu, Tuhan adalah pemilik segala sesuatu yang ada di dunia ini. Pemilik segala sesuatu, baik apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita, dan apa yang kita miliki kiranya itu adalah milik Tuhan. Tuhan memiliki kekekalan, Tuhan memiliki keagungan, Tuhan memiliki kehormatan, Tuhan memiliki kemasyuran dan keagungan di semesta, di alam semesta ini. Oleh karena itu melalui firman Tuhan kita diingatkan Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Bapa bagi kami semua, agar melalui bimbingan firman-Mu kami dimampukan untuk menghayati dan melakukan isi firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam surga, bimbing kami senantiasa di dalam setiap perjalanan hidup kami. Ingatkan kami ya Tuhan, apapun yang Tuhan titipkan bagi kami, semuanya itu hanya anugerah semata. Tidak ada yang dapat kami andalkan selain meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Karena Engkaulah yang patut ditinggikan dan dimuliakan. Dan kami yakin dan percaya setiap orang yang merendahkan diri di hadapan-Mu, Engkaulah yang patut meninggikannya. Tetapi setiap orang yang meninggikan dirinya, Engkau akan merendahkannya. Biarlah Tuhan kami hidup di dalam firman-Mu. Biarlah Engkau saja yang meninggikan kami pada waktunya, indah pada waktunya. Bapa di dalam surga, jauhkan dari kami segala kesombongan. Jauhkan dari kami juga Tuhan yang mengandalkan akal budi, yang mengandalkan apa yang ada kepada kami, menganggap bahwa kami adalah yang punya kemuliaan dan punya kehormatan dan punya ketenaran, kemasyuran. Tetapi bagimulah kemuliaan yang kekal untuk selama-lamanya.
supaya di antara kami anak Tuhan tidak ada satupun yang bermegah untuk dirinya sendiri, tetapi biarlah kami bermegah karena meninggikan dan memuliakan nama Tuhan saja. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja, curahkan bagi kami, sehingga kami dimampukan untuk menghayati dan melakukan isi firman-Mu. Kami berdoa buat semua jemaat Tuhan yang melakukan aktivitas dalam satu hari ini. Biarlah kami senantiasa Tuhan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah yang campur tangan, yang terlibat di dalam setiap rencana dan pekerjaan kami, di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak melepaskan Engkau di dalam setiap pekerjaan dan rencana kami. Biarlah kami bekerja, berkarya hanya untuk Tuhan saja dan untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa di dalam surga, berkati juga kalau ada dari antara jemaat Tuhan yang merindukan kesembuhan dari sakit penyakit. Biarlah Tuhan menjadi tabib yang ajaib. Berikan kami semua kesehatan, kekuatan, dan iman yang teguh untuk tetap bertahan setia sampai pada akhirnya kepada Tuhan saja. Apapun cobaan yang kami hadapi, Engkaulah yang selalu kekuatan, yang menjadi kekuatan bagi kami. Dan Engkau yang memberikan kami Tuhan iman yang teguh, berlandaskan firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang membimbing kami di dalam perjalanan hidup kami. Bapa di surga, kami serahkan doa permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, dan kami mohon ampun akan dosa dan salah kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak disebut anak-anak Tuhan yang terkasih. Dengarkanlah doa permohonan kami yang kami sampaikan dalam satu nama, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita. Biarlah firman Tuhan menjadi pembimbing di dalam setiap perjalanan hidup kita. Amin. Salam sejahtera. Salam sehat. Tuhan memberkati kita.